Mohon subscribe channel ini dulu agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia terbaru. Jordi Amat berpeluang kehilangan ban kapten di Piala Asia 2023. Sebagai informasi, Asnawi sempat mengalami cedera saat mengikuti TC Timnas Indonesia di Turki. Cedera tersebut sekaligus membuat mantan pemain Jeonnam Dragons itu harus absen membela Timnas Indonesia melawan Libya. Shin Tae-yong lalu menunjuk Jordi Amat sebagai kapten Timnas Indonesia. Kabar baik kini diperoleh Timnas Indonesia. Asnawi sudah mulai bermain. Hal tersebut terjadi pada saat Timnas Indonesia berhadapan dengan Iran pada tanggal 9 Januari 2024. Namun Asnawi bermain dari bangku cadangan. Setelah laga, Shin Tae-yong menegaskan bahwa Asnawi tetap menjadi kapten Timnas Indonesia. Untuk Asnawi memang sebelumnya ada masalah otot, jadi fokus rehabilitasi selama ini. Dan memang hanya dimainkan 20 hingga 30 menitan untuk cek kondisi Asnawi seperti apa. Jadi di awal pertandingan Asnawi tidak bisa main sebagai kapten. Maka dari itu wakil kapten Jordi yang jadi kapten hari ini, kata Shin Tae-yong. Sementara itu Jordi Amat sebelumnya sempat membagikan perasaannya menjadi kapten Timnas Indonesia. Ya, itu momen yang spesial buat saya. Saya sangat bersyukur dan merasa terhormat memakai ban kapten. Sungguh momen membanggakan dalam hidup saya dan saya bangga menjadi salah satu kapten di Timnas, kata Jordi Amat. Komentar Adam Alis usai Sadil Ramdhani dicoret dari Timnas Indonesia. Shin Tae-yong akhirnya memutuskan 26 pemain untuk menghadapi Piala Asia 2023. Sebelumnya nama Adam Alis yang dicoret setelah menjalani pemusatan latihan di Turki beberapa waktu lalu. Namun terbaru setelah menjalani uji coba terakhir Timnas Indonesia melawan Iran, akhirnya pelatih asal Korea Selatan tersebut memilih 26 pemain yang akan berlaga di Piala Asia 2023. Pemain asal Raha, Sulawesi Tenggara itu dicoret dan ia digantikan oleh Adam Alis. Baik Adam Alis maupun Sadil Ramdhani dipastikan memiliki posisi yang sama. Setelah pencoretan Sadil, Adam Alis pun memberikan komentarnya untuk pemain berusia 25 tahun tersebut. Pemain Borneo Football Club tersebut mengunggah foto bersama Sadil Ramdhani di Instagram story-nya dan memberikan komentarnya. Adam Alis tak segan memuji bahwa Sadil adalah pemain terbaik. Duet kamar yang luar biasa, kita tahu kamu yang terbaik Sadil Ramdhani, tulis Adam Alis dengan memberikan emotikon hati. Dengan begitu, Shin Tae-yong dipastikan resmi mencoret Sadil Ramdhani dan Arkan Fikri tepat jelang Piala Asia 2023 ini. Walaupun tak ada alasan pasti, Timnas Indonesia bakal siap tempur menghadapi 3 lawan kuat di Piala Asia 2023. Kedatangan ex-rekan Park Hang-seo langsung berdampak positif di Timnas Indonesia. Kabar ini diungkapkan oleh fisioterapis Timnas Indonesia, Choi Ju-yang. Sebagai informasi, Choi Ju-yang merupakan fisioterapis baru di Timnas Indonesia. Pria asal Korea Selatan itu sebelumnya pernah membantu tugas Park Hang-seo di Timnas Vietnam. Kehadiran Choi Ju-yang lalu langsung memberikan dampak positif bagi Timnas Indonesia. Lebih lanjut, Choi Ju-yang menambahkan masih ada beberapa pemain yang belum benar-benar fit. Salah satu contoh pemain yang dimaksud sepertinya Asnawi Mangkualam. Beberapa pemain tidak berada dalam kondisi terbaik. Ada yang masih mengalami cedera ringan. Saya coba mengatur perawatan mereka. Sekarang mereka pemain Indonesia sudah lebih baik kondisinya dan siap bertandingan di Piala Asia, kata Choi Ju-yang. Sementara itu, Choi Ju-yang mengungkapkan alasannya menerima tawaran melatih Timnas Indonesia. Hal tersebut tak terlepas dari adanya ajakan langsung dari Shin Tae-yong. Dia Shin Tae-yong kita bekerja bersama untuk membantu Indonesia di Piala Asia. Maka dari itu saya datang ke sini. Timnas Indonesia berjuang keras dan menyambut saya dengan baik. Saya senang dengan hal itu, ujarnya. Shin Tae-yong ogah Timnas Indonesia jumpa Korea Selatan jika lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Timnas Indonesia bakal bersaing dengan Irak, Jepang, dan Vietnam di grup D Piala Asia 2023. Berdasarkan kekuatan di atas kertas, 3 negara tersebut bakal menjadi pesaing yang sulit untuk skuad Garuda. Timnas Indonesia sendiri sebenarnya sudah melakukan persiapan cukup panjang sejak akhir Desember 2023. Meski sedikit dipandang sebelah mata, Shin Tae-yong tidak khawatir. Saya akan berusaha memanfaatkan waktu ini sebaik mungkin berdasarkan pengalaman saya sebagai pemain, pelatih, dan manajer, ujar Shin Tae-yong.
Terus terang jika kita adalah tim yang kuat dan bagus, kita tahu jalan mana yang harus ditempuh dan memimpin tim untuk menang. Tujuan pertama kami adalah babak 16 besar. Setelahnya kami harus menatap ke atas langkah demi selangkah, tegasnya. Jika timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar, ada kemungkinan mereka bakal bersua tim-tim kuat. Salah satunya adalah Korea Selatan. Sebenarnya lebih baik melaju ke babak 16 besar dengan menempati posisi ketiga daripada posisi kedua grup, tambah Shin Tae-yong. Dilihat secara objektif, bertemu Korea bukanlah hal yang mudah, peluang untuk menang saat kecil, lebih mudah untuk meraih posisi ketiga, akunya. Target pelatih Malaysia di Piala Asia 2023, bidik satu kemenangan saja demi buat supporter tersenyum. Menghadapi turnamen itu, pelatih Malaysia Kim Pen-gon mengatakan bahwa ia hanya membidik satu kemenangan saja di babak penyisihan grup E Piala Asia 2023. Kim Pen-gon sadar bahwa Malaysia menjadi tim dengan ranking FIFA paling rendah di grup tersebut. Kendati demikian, Kim Pen-gon tidak akan menyerah begitu saja. Pelatih asal Korea Selatan itu ingin memberikan yang terbaik kepada Malaysia. Sebelumnya, Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia, Datuk Hamidin Mohd Amin, menargetkan Malaysia bisa lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. FAM menargetkan Kim Pen-gon bisa membawa Malaysia membidik satu kemenangan dan satu kali imbang di babak penyisihan grup E. Kim Pen-gon angkat bicara terkait target yang diminta FAM. Kami targetkan meraih minimal satu kemenangan untuk membahagiakan supporter Malaysia. Target kami melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023, ujar Kim Pen-gon dikutip dari Berita Harian. Menurut Kim Pen-gon, situasi ini tentu sulit bagi Malaysia. Terlebih, Malaysia akan melawan Korea Selatan yang mayoritas diisi pemain-pemain top dunia. Ini bukan soal mengalahkan Korea Selatan di Piala Asia, tapi soal kemampuan Malaysia bersaing dengan tim-tim terbaik di benua itu. Bukan hanya Korea Selatan tapi juga Yordania dan Bahrain jelas lebih kuat dari kami, tutupnya.